Tidak terasa Lebaran Idul Fitri telah berakhir. Namun, bagi masyarakat Kampung Baru yang ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah, ada kebiasaan unik yang tidak pernah mereka tinggalkan setiap tahunnya. Nah, kebiasaan unik itu yang telah menjadi tradisi adalah Lebaran Mandura. Tradisi Lebaran Mandura ini dikemas dalam perayaan Kampung Baru Fair yang tiap tahunnya diselenggarakan oleh masyarakat Kampung Baru. Nah, tentunya dalam kegiatan Kampung Baru Fair ini ada banyak kegiatan-kegiatan, keseruan-keseruan dan penampilan religi yang nantinya akan ditampilkan. Penasaran ya gimana keseruan dari Kampung Baru Fair ini? Yuk ikutin saya. Kampung Baru yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, menjadi salah satu kawasan yang ditata oleh pemerintah Kota Palu. Wilayah ini merupakan kawasan pusat kota, sehingga wajah Kampung Baru kini banyak dihiasi bangunan-bangunan ikonik yang berkonsep modern. Di tengah arus modernisasi, ada beberapa bangunan bersejarah di Kampung Baru Kota Palu yang tetap bertahan meski zaman terus berubah. Bangunan-bangunan ini sudah berdiri sejak puluhan tahun lamanya. Ini menjadi saksi perjalanan sejarah dan identitas di wilayah Kampung Baru. Salah satunya adalah rumah yang konon pernah ditinggali oleh guru bangsa, Raden Mas Haji Umar Said atau Hos Cokro Aminoto saat berkunjung ke Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi kepada beliau, maka pemerintah saat itu mengabadikan nama Hos Cokro Aminoto sebagai salah satu nama jalan di wilayah Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Selain itu, yang menjadi kebanggaan warga Kampung Baru yakni adanya masjid tertua yang merupakan salah satu situs bersejarah di kawasan ini. Bangunan ikonik lainnya adalah Tugu Mandura. Tugu yang dibangun sejak tahun 2023 ini berada di samping 3 Jalan Agus Salim dan Jalan Hos Cokro Aminoto, Kelurahan Baru ini menjadi sebuah ikon yang dapat menginspirasi seluruh masyarakat Kota Palu dalam mencapai kesuksesan di berbagai bidang dan juga sebagai simbol mempererat tali persaudaraan, pelestarian budaya, dan sebagai identitas Kelurahan Baru. Ini salah satu bangunan monumental siang sekali ya, di mana untuk mengenang pelaksanaan Hari Lebaran Mandura ini dibangun oleh pemerintah Kota Palu Tugu Mandura, yang kita ketahui bersama bahwa Tugu Mandura ini diresmikan pada tahun 2023 oleh Wali Kota Palu saat ini, yaitu Pak Haji Hadianto Rashid. Ini salah satu tugu bagaimana simbol pelaksanaan Lebaran Mandura itu di Kampung Baru. Ciri khas yang terlihat saat melintas di kelurahan atau Kampung Baru yakni banyaknya jajanan tradisional yang dijual oleh warga Kelurahan Baru. Salah satunya adalah mandura, makanan khas masyarakat suku Kaili di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Nah, salah satu ciri khas ketika melintasi daerah Kelurahan Baru atau Kampung Baru adalah dengan banyaknya penjual-penjual makanan seperti jajanan, kue, dan buras, tentunya juga mandura. Nah, ada izin ya pegang ya. Nah, mandura ini sudah menjadi ikon yang cukup terkenal di Kampung Baru sejak lama. Saya jadi penasaran ya gimana cara membuat mandura ini.
Kalau gitu kita cari tahu aja langsung bagaimana cara pembuatan dari Mandura ini. Mandura merupakan panganan berbahan dasar ketan yang disajikan dalam acara kerajaan di Lembah Palu sejak abad ke-19. Mandura juga sering dijadikan sebagai makanan khas saat hari raya dan pelaksanaan tradisi Lebaran Mandura di Kampung Baru yang rutin digelar setiap 7 Syawal atau hari ke-7 setelah Lebaran Idul Fitri. Jadi di Indonesia ini dikenal ada beberapa lebaran-lebaran setelah Lebaran Idul Fitri. Misalnya kalau Gorontalo, itu namanya Lebaran Ketupat. Itu mereka adopsi dari Jawa. Nah khusus di tanah Sulawesi Tengah, khusus kota Palu, tidak diadopsi dari mana-mana, tapi diadopsi dari ada yang disebut dengan Patanggota. Patanggota itu maksudnya ada namanya Boyantongo, Kampung Baru ini. Ada namanya Panggawia, Kampung Lere. Ada namanya Siranindi, Tangga Banggo, Kamonji sebelah. Dan ada pusat raja pada waktu itu, yaitu Besusu, Raja Pue Inggari. Jadi dikandung masuk Lebaran Mandura ini, karena Mandura ini kalau kita ambil asal muasalnya itu dari ketan. Jadi dari ketan itu menunjukkan itu bahwa masyarakat di Kota Palu khususnya, di Kelurahan Baru Boyantongo ini begitu erat persahabatan, persaudaraan. Begitu banyaknya suku-suku yang ada di sini, baik suku Arab, suku Cina, India dan sebagainya. Itu bersatu di sini untuk bersama-sama sehingga sangat mempertahankan tentang budaya Kaili. Yaitu budaya Kaili berani menegakkan kebenaran, menghancurkan kebatilan dan selalu berpikiran positif dan akhirnya arif bijaksana mengambil suatu keputusan. Itulah Mandura. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Mandura antara lain beras ketan, santan kelapa, garam, dan daun pisang sebagai pembungkus Mandura. Proses pembuatannya pun cukup mudah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjemur beberapa daun pisang yang nantinya akan digunakan untuk membungkus Mandura. Tujuannya agar daun pisang tersebut menjadi lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Sambil menunggu daun pisang dijemur, selanjutnya mencuci beras. Beras yang digunakan adalah beras ketan yang terdiri dari ketan merah, putih, dan hitam. Setelah dicuci bersih, beras ketan direndam terlebih dahulu untuk mendapatkan tekstur yang lembut dan matang merata. Perendaman ini biasanya dilakukan 30 menit sampai 6 jam, tergantung banyaknya beras ketan yang akan dimasak. Sambil menunggu beras direndam, sisa daun pisang yang tidak dijemur digunting membentuk lingkaran. Ukurannya disesuaikan dengan bentuk Mandura yang akan dibuat. Daun ini digunakan sebagai pembatas antara Mandura merah, putih, maupun hitam. Selanjutnya, beras ketan yang sudah direndam dikukus bersama air mendidih. Proses ini dilakukan untuk mengurangi kadar air yang akan masuk ke dalam beras, sehingga beras ketan yang sudah dimasak tidak lembek dan akan matang secara merata. Tahapan berikutnya, santan yang sudah dicampur air dipanaskan dan diberi garam agar menghasilkan rasa yang lebih gurih dan dapat memperkuat cita rasa masakan.
Selanjutnya santan yang sudah masak disiram di atas beras ketan yang sudah dikukus, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah semua bahan dicampur, saatnya untuk membungkus beras ketan ini. Pembuatan mandura, ternyata buatnya itu juga harus berat sih sebenarnya buatnya. Karena kenapa? Membutuhkan berhari-hari itu. Karena kemudian dibutuhkan juga cara masaknya itu tidak bisa hanya 1 hari. Itu sampai 3 hari masaknya mandura itu. Nah, ada resepnya, ada caranya masaknya sehingga mandura ini tahan lama dan memang menjadi satu kuliner kebanggaan orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu. Warga Kampung Baru sangat antusias mempersiapkan Mandura sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan menyambut Lebaran Mandura. Tradisi ini juga menjadi ajang silaturahmi bersama keluarga dan warga Kampung Baru. Lebih dari 500 Mandura yang akan dimasak oleh warga untuk perayaan Lebaran Mandura ini. Nah, jadi setelah kita tadi sudah membentuk manduranya menggunakan alat cetak ini dan sudah padat, kita akan masuk ke tahap pembungkusan mandura ya. Saya juga mau coba ini, gimana caranya membungkus mandura dengan benar. Kita mulai dari warna putih ya, sebelah kiri ya. Jangan lupa pembatasnya yang sudah kita gunting tadi ya, daun pisang. Terus merah. Berarti 1 buah mandura ini ada 5 lapis ya. Pastikan dia sudah mepet ya, sudah rapat, baru kita gulung. Dan ternyata ini adalah tahap yang tersulit menurut saya membuat mandura adalah di tahap pembungkusannya. Kita gulung sampai di ujung ya. Nah, kayak gini. Terus kalau sudah mulai rapat, dia ditahan di sininya Ibu ya. Kita tahan dulu di bawah. Terus ini ditekan gini. Terus 1 kali lagi. Nah, gini. Berhasil. Baru 1 sisi, yang di bawah belum. Ya. Kalau sudah ini kita tahan lagi, balik lagi ya. Ini ditahan lagi. Nah, setelah tergunting, kita ulang lagi cara seperti yang tadi. Ditekan. Terus ditegakkan lagi. Terus tekan lagi sebelah sini. Terus at the end dikancing terus tutup. Nah, kayak gini nih pemirsa. Mandura saya sudah jadi bentuknya, tinggal diikat menggunakan tali ya Ibu ya. Nah, untuk urusan mengikat menggunakan talinya saya kasih kepada ibunya aja yang lebih tahu ya. Nah, dan ini pemirsa adalah mandura yang ukuran besar dan ukuran yang kecil. Nah, ini udah jadi nih, udah selesai dibungkus dan diikat. Selanjutnya akan direbus oleh ibu-ibu di Kampung Baru dan kita akan menyaksikan setelah dimasak ya. Warga-warga Kampung Baru akan mensantap mandura buatan Kampung Baru. Yeay. Selain membuat mandura, beberapa ibu di Kampung Baru juga membuat masakan tradisional lainnya seperti burasa dan lopis yang akan dijual di jajanan kuliner Kampung Baru Fair yang merupakan rangkaian dari kegiatan Lebaran Mandura di Kampung Baru ini. Akhir dari proses pembuatan mandura ini, yakni merebus mandura yang sudah dibungkus rapi di atas kayu api agar memiliki cita rasa yang khas dari aroma asap hingga menghasilkan rasa yang lebih kompleks.
Proses perebusan ini memerlukan waktu yang lumayan lama, kurang lebih 12 jam. Hal ini dilakukan agar Mandura dapat bertahan selama 4-5 hari. Ibu, jadi gimana Manduranya? Manduranya sudah matang. Oke, mari kita lihat apakah dia sudah matang. Oke, sudah matang ya Manduranya ya. Iya. Akhirnya setelah melalui proses yang panjang, Manduranya sudah matang nih pemirsa. Jadi sudah siap untuk diangkat Iya. dan didinginkan dan siap untuk dibawa ke perayaan Lembaran Mandura di Kampung Baru Fair. Wow, luar biasa ya. Ibu boleh saya coba bantu Iya, angkat? ambil silakan. Oh, ternyata dia tambah berat ya setelah Iya. matang. Ini pemirsa Mandura yang ukuran besarnya. Jadi harus sabar dan sedikit tahan dengan asap pembakarannya karena ini lumayan cukup bikin mengeluarkan air mata ya. Hati-hati. Oke Ibu, kayaknya saya sudah tidak mampu Ibu. Coba Ibu pegang celana saya, panas sekali. Sampai mengeluarkan keringat. Makasih Ibu. Iya, sama-sama. Lebaran Mandura tahun ini kita laksanakan Lebaran Mandura tahun ke-14 ya. Ini menunjukkan bahwa Lebaran Mandura di Kampung Baru itu sudah 14 tahun kami laksanakan. Nah, sejarah dari pelaksanaan Lebaran Mandura pada saat itu masih dilaksanakan secara sederhana. Di mana pada saat itu Ketua Masjid Jami Kampung Baru yang juga Wakil Ketua DPR Provinsi Sulawesi Tengah pada saat itu almarhum Insinyur Haji Saprun Abdullah menggagas ini bahwa untuk memperkenalkan kuliner khas Kaili yang memang cuma ada di Tanah Kaili ya, di Tanah Kaili, Lembah Palu dan sekitarnya yang namanya Mandura. Kenapa kita angkat Lebaran Mandura ini? Karena ini memang hanya ada di Tanah Kaili itu, Lembah Palu dan sekitarnya. Diawali dengan puasa Syawal. Nah, kemudian kita tutup dengan puasa Syawal ini dengan Lebaran Mandura. Mandura yang disiapkan ini terdiri dari 3 warna berbeda yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Ketan merah melambangkan keberanian, ketan putih mewakili kesucian, sementara ketan hitam dimaknai sebagai simbol keadilan dan kejujuran. Nah, kalau kita lihat dengan perkembangan dunia masa sekarang ini, kita akan melihat bahwa Mandura itu ada 3 jenis warna. Warna merah berani menegakkan kebenaran. Nah, dalam kondisi kita sekarang ini, kita itu banyak melakukan hal-hal kebaikan saja. Tapi sangat jarang melakukan nahi mungkar. Maksud saya itu kalau ada sesuatu penyimpangan itu orang agak segan-segan atau takut. Tapi kalau berbuat baik itu hampir semua orang lakukan. Nah, oleh karena itu tetap dipertahankan sampai sekarang ini. Bahwa kalau kita melihat suatu kemungkaran, kita harus berani untuk menegakkan. Itu yang kurang sekarang. Kemudian yang kedua, hati nurani. Ini banyak orang sudah memikirkan pikiran, istilahnya itu pikiran negatif kalau melihat sesuatu. Menganggap dirinya yang paling hebat. Ya, atau selalu mengatakan bahwa sayalah yang lebih dari Anda. Wah, jadi solusi yang dia lakukan adalah untuk mencari pembenaran diri. Padahal solusi yang bagus itu adalah untuk mencari solusi untuk kebenaran universal. Kemudian yang ketiga, arif bijaksana. Sekarang ini kita ingin juga mempertahankan adat istiadat arif bijaksana. Apabila kita mengambil suatu keputusan, tidak melihat kepentingan subjektivitas, tapi kepentingan untuk semua komunitas. Itulah Mandura.
Masjid Jami yang merupakan masjid tertua di Kelurahan Baru menjadi saksi perayaan tradisi Lebaran Mandura dari tahun ke tahun. Tradisi ini bukan sekedar merayakan hari kemenangan setelah puasa Syawal, tetapi juga waktu untuk mempererat tali silaturahmi antar warga maupun tadulako atau para pemimpin yang ada di Kota Palu. Tradisi ini bukan sekedar perayaan, tapi juga simbol filosofi hidup tentang saling berbagi dan kebersamaan. Tradisi ini harus terus hidup sebagai warisan budaya yang mengajarkan kita arti kebersamaan. Setelah perayaan Mandura selesai, miniatur Tugu Mandura diarak menuju ke lokasi Kampung Baru Fair yang menjadi bagian dari perayaan Lebaran Mandura ini. Di mana saat ini disambut dengan tarian Mokampung dari Sanggar Seni Soraja. Perayaan Mandura dan kegiatan Kampung Baru Fair ini bukan saja menarik perhatian warga Kampung Baru dan Kota Palu, tetapi juga menarik perhatian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, dan Wakil Ketua MPR RI, Muhammad Akbar Supratman, untuk datang berkunjung merayakan perayaan ini. Pesannya ini sebenarnya khususnya untuk pemerintah, gitu. Kiranya dengan berjalannya Kampung Baru Fair yang sudah 10 tahun ini, saya mengajak pemerintah Kota Palu, bahkan provinsi juga, kiranya bisa bersama-sama mengangkat kebudayaan-kebudayaan kita yang ada di Kampung Baru ini untuk menjadi event tahunan di tingkat provinsi. Dan jika memungkinkan, dukung kami, support kami untuk bisa kita masukkan di dalam KEN nasional. Kegiatan Kampung Baru Fair menjadi ruang pertemuan antara nilai-nilai religi dan budaya yang menampilkan beragam pertunjukan seni yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. 10 tahun berjalannya Kampung Baru Fair atau 1 dekadenya, kita coba lebih perbanyak yang bersifat kebudayaan-kebudayaan, pariwisatanya, namun tidak terlepas juga dari hiburan, karena hiburan itu adalah bentuk sebagai triggernya kita untuk mendatangkan masyarakat. Namun tahun ini ada beberapa dari kabupaten itu akan tampil di Kampung Baru Fair. Antusiasme pedagang dari berbagai UMKM untuk merayakan Lebaran Mandura Kampung Baru Fair 1 dekade ini tak surut sedikit pun. Para pedagang tetap semangat menjual berbagai jajanan kuliner, mulai dari tradisional hingga kuliner kekinian, tempat digelarnya puncak perayaan yang penuh warna dan semangat kebersamaan. Mandura, makanan khas Palu ini biasanya disantap dengan lauk seperti kari ayam, uta dada, atau kuah santan dengan isian ikan maupun ayam. Sama lupi 1 ya? Iya, nah pemirsa bisa lihat nih penampakan dari makanan yang akan saya coba di salah satu booth yang ada di Kampung Baru Fair. Tentunya Mandura adalah
menu utamanya ya. Kemarin kita sudah menyaksikan sama-sama proses pembuatannya dan akhirnya saya akan memakan mandura ini bersama lauk yang dijual sama ibunya. Jadi tadi bermacam-macam lauknya yang dijual, tapi saya pengen coba yang varian utadada ikan. Kita akan menuang manduranya di mangkuk utadada ikan ini. Kali ini saya makan mandura yang varian ketan putih dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ternyata tidak sia-sia ya. Saya mempelajari proses pembuatan mandura karena ternyata makanan yang satu ini luar biasa enak. Gurih, santannya berasa, apalagi dipadu-padankan dengan lauk dari utadada ikan ini. Kombinasi yang sangat-sangat nikmat ya. Kita coba makan lagi dengan daging ikannya. Suapan terbesar. Utadadanya gurih. Pokoknya perpaduan gurih, asin, dan ada sedikit pedasnya dari kuah utadada ini yang membuat ketika manduranya dimakan itu jadi tambah kompleks rasanya. Luar biasa hari ini. Jalan-jalan saya nikmat sekali. Nah pemirsa, suasana tradisi Lebaran Mandura ini membawa kehangatan bagi saya. Semoga tradisi Lebaran Mandura yang ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah ini dapat mempererat tali silaturahmi dan juga dapat dilestarikan oleh generasi muda Akamba, anak kampung baru. Dan juga semoga untuk Kampung Baru Fair ini kita bisa jumpai di tahun-tahun selanjutnya dengan kejutan-kejutan atau keseruan yang lebih menarik lagi. Nantikan kedatangan saya di daerah Anda dalam program Ngataku. Sampai jumpa!